Kemarin di saat ada demonstrasi besar-besaran di Pati, Jawa Tengah, Wakil Presiden Indonesia menemui Pak Tri Sutrisno, sekaligus mantan Wakil Presiden. Perjumpaan mereka bagi Begawan itu tidak sekedar ketemuan elit politik nasional, namun lebih mencerminkan tontonan politik nasional. Dan makna pertemuan elit politik dengan tontonan politik jelas dua hal yang berbeda. Bagi Begawan, memaknainya jelas berbeda. Kalau pertemuan elit politik, ya sekedar bertemunya dua atau lebih individu tokoh politik. Sedangkan tontonan politik itu lebih punya maksud, ada tujuan, ada yang hendak diharapkan dari peristiwa. Atau di blow up-nya acara Pak Gibran mampir ke rumah Jenderal Purnawirawan Pak Tri Sutrisno. Sebelum tak lanjut, Begawan perlu sampaikan permohonan maaf, belum bisa muncul langsung seperti biasanya. Yang pasti, Begawan baik-baik saja, hanya disebabkan ada kondisi tertentu. Yang bikin belum bisa tapping kayak biasanya. Tenang saja, sebentar lagi akan balik rekaman lagi. Dari beberapa episode terakhir, wah, Mompolers pada jeli juga, tahu perbedaan jenis konten. Itu menandakan teman-teman lumayan berhati-hati dalam mengkonsumsi informasi. Itu menggambarkan kualitas diri penikmat, ngompol tidak akan mudah dibodohi, ditipu, dimanipulasi oleh teknologi. Oke, kita lanjut lagi ngebahas peristiwa Pak Gibran berkunjung ke rumah Pak Tri. Tadi wis tak sampaikan, ini jelas tontonan politik yang bernuansa ada politisasi yang sangat kuat. Mau bagaimanapun rakyat Indonesia sudah banyak yang ngerti apa kaitan tontonan politik sama tujuan aktivitas Pak Wapres. Kan semua paham Pak Tri Sutrisno itu salah satu purnawirawan TNI yang turut bertanda tangan dalam surat yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI yang salah satu klausulnya meminta MPR memakzulkan Pak Gibran. Mau bagaimanapun tujuan Pak Gibran menemui mantan Wapres seolah-olah ingin membangun perspektif berbeda yang berkebalikan dengan apa yang dijalani Pak Tri. Istilahnya ada message, ada pesan yang mau disampaikan. Dirinya orang yang tidak baperan. Cek saja beberapa pendukungnya, pendukung Pak Gibran maksudnya, sejak kemarin di berbagai medsos, menarasikan bila pertemuan itu sesuatu yang positif. Maksudnya positif kayak bagaimana? Ya Pak Gibran bukan orang yang baperan, yang terbebani, yang merasa disasar dengan surat forum aspirasi purnawirawan TNI. Para influencer pendukung mantan wali kota Solo itu menganggap level politiknya sudah tingkat tinggi. Bertarung dengan justru mendatangi lawan politiknya. Namun bagi Begawan, ini tindakan yang ya bisa disebut tidak punya malu. Tidak tahu malu, sok-sok malah sudah hilang rasa malunya. Penilaian begitu mesti tak sampaikan, bukan melihat pertemuan itu loh ya, melainkan pertemuan Pak Gibran sama Pak Tri idealnya tidak dipublikasikan. Bedanya di situ saja. Andai pertemuan dilakukan diam-diam lalu dibuka setelah sebulan atau 2 bulan berikutnya, baru bisa dibilang level politik Pak Gibran sudah tingkat expert, wis tambah cerdas, lebih berkualitas. Justru dengan langsung dipublikasikan, maka bisa dinilai. Langkah menemui bekas Wapres, ya dimaksudkan seolah Pak Gibran tidak takut dengan pengkritiknya, berani bertemu sama orang yang tidak suka padanya. Andai ada yang menyimpulkan begitu, jelas itu kesimpulan yang gegabah, yang nggak tahu bagaimana cara berpolitik. Tidak semua manuver para politisi bisa dipertontonkan ke media, langsung begitu saja. Diperlihatkan pada rakyat. Andai Pak Gibran menemui Pak Tri diam-diam, sengaja ditutup rapat-rapat, itu baru menaikkan level permainan politiknya. Dengan langsung dibuka ke masyarakat, Begawan menganggap ini semacam bentuk intervensi, upaya melemahkan, menundukkan kekuatan politik yang kontra terhadapnya. Hitungannya pertemuan itu aktivitas yang sudah dirancang sejak lama. Ini menurut penilaian Begawan loh ya. Bisa jadi. Setelah ada surat tersebar, Pak Gibran berniat berkunjung ke kediaman mantan Panglima ABRI itu. Setelah tahu ada sejumlah
purnawirawan TNI bikin pernyataan sikap yang salah satunya mau memakzulkan Pak Gibran, dia langsung pengen bertemu mau sowan. Soalnya Pak Tri adalah salah satu purnawirawan yang turut bertanda tangan serta senior TNI paling tua di antara para purnawirawan lain. Bukan hanya pernah jadi Panglima TNI dan sempat jadi Wakil Presiden, tetapi kredibilitasnya mencintai negara ini tak diragukan lagi. Saat masih aktif atau baru pensiun baik dari Panglima atau jabatan Wakil Presiden, beliau termasuk individu yang tidak banyak tingkah. Pak Tri juga bukan mantan pejabat yang terlihat ingin terus-terusan bertahan di politik nasional. Setelah tidak menjabat Wapres, sudah pensiun, menarik diri dari lingkaran pemerintahan. Padahal ini sesuatu yang jarang. Lihat gimana para juniornya macam Pak Sutioso, Pak Aim Hendro Priyono, sampai Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dan dalam rekaman pertemuan yang diunggah channel official Wapres, terlihat bila kegiatan itu sebenarnya bukan sesuatu yang dibutuhkan secara pribadi. Artinya memang sengaja dijalani demi kebutuhan politik Pak Gibran. Tidak ada kebutuhan tanggung jawab buat mendatangi Pak Tri. Tantangan-tantangan pemerintah sekarang jelas berbeda dengan zaman Orde Baru dulu. Jadi seakan-akan dia pengen bilang ke rakyat Indonesia, orang yang anti padanya pun dia temui. Ya, biar dikira bukan politisi yang penakut. Berhubung Om Begawan juga bukan orang yang hanya paham politik di atas panggung. Kejadian itu ya sesuatu yang kadar kualitas permainan politiknya kurang elegan. Ini malah Om Begawan pengen tahu siapa sih penasihat politik Pak Gibran. Kok nemui Pak Tri, dibuka ke khalayak umum. Nek penasihat politiknya Wapres itu beneran pinter, acara kemarin harusnya disimpan saja jadi sesuatu yang tersembunyi. Ini bukan masalah perjumpaan keduanya. Dah itu. Pertemuan Pak Gibran sama Pak Tri mau dipanggungkan atau biar berada di balik layar, beneran tergantung arahan mastermind Wapres. Seandainya acara kemarin ditaruh di belakang layar, malah bisa jadi sesuatu yang berarti. Tidak terlihat ada perlawanan berarti secara internal. Bahkan usai Pilpres 2019, kita tahu Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno, kompetitor di Pilpres turut bersedia masuk ke kabinet. Lah apa dipikir, yang kayak begituan hasil politik atas panggung. Politik depan layar? Jelas bukan. Kenapa sewaktu Capres-Cawapres lawan diajak masuk jadi menteri, PDIP relatif tidak banyak bereaksi? Bu Mega atau petinggi PDIP meradang? Ayo, lagi pada kepikiran kan? Sebab mereka sebelumnya sudah ngerti, malah sok dilibatkan dalam manuver politik belakang layar. Jadi tidak semua hal itu tidak mesti diketahui rakyat, diunggah di medsos, atau dikabarkan oleh media mainstream. Sehingga saat Pak Gibran sama Pak Tri ketemu kok malah dibuka. Ini ada motif yang gak bagus sih dalam kacamata Om Begawan. Dalam sesi pertemuan kemarin itu, menurut pandangan pribadi Om Begawan, Pak Gibran sengaja nyari dukungan politik. Semua motifnya sangat tampak dari video yang diunggah akun official Wapres. Buktinya apa? Ya rekaman pertemuan itu langsung tayang. Kedua, aksi cium tangan Pak Gibran pada Wakil Presiden itu lebih kencang motif politiknya daripada memperlihatkan etika atau sikap. Lalu yang ketiga, nyopot sepatu sebelum masuk rumah itu ya demi viral serta dibicarakan sama rakyat. Sementara ada hal lain yang tak nilai sebagai jualan politik saja ini. Ada sikap-sikap yang tidak natural di pertemuan kemarin. Silakan disimak saja, lihat video pertemuan Pak Gibran sama mantan Wapres dengan cermat. Melihat peristiwa politik kadang tidak seperti apa yang kasat mata. Kemudian yang sempat terdengar di obrolan, topiknya sangat personal. Tidak berhubungan dengan jabatan Wapres. Maksudnya adalah, Pak Gibran tidak meminta masukan dan saran, tukar pengalaman antara jabatan Wapres yang sekarang, dengan tugas Wapres zaman Orde Baru saat Pak Tri masih jadi Wapres Pak Harto. Jadi Pak Gibran berkunjung ya buat basa-basi, melakukan manuver, mengalihkan topik, perhatian publik, dicekoki banyak momentum politik yang kacangan. Saat berkunjung
Pak Wapres datang tidak dengan memakai kendaraan dinas kenegaraan Garuda Limusin. Walaupun sama-sama warna putih, itu seolah Pak Gibran pengen bilang, dia hadir tidak disertai institusi formal. Salah satunya ya kendaraan resmi kenegaraan. Bukankah itu bisa disimpulkan Pak Gibran tidak menghargai Pak Tri? Tidak mungkin dong, tidak ada maksud apa-apa, tidak berkendara dinas resmi. Apa mobil dinasnya sedang diservis, masuk bengkel, lagi perpanjangan STNK? Apalagi buat ngantar Ibu Wakil Presiden berkegiatan? Bukankah fasilitas buat Bu Wapres ada kendaraan yang lain ya? Maka dari itu, seperti yang tak sampaikan di awal tadi, perjumpaan Pak Gibran, Wakil Presiden Indonesia, dengan mantan Wapres Pak Tri Sutrisno, ya ditujukan sebagai tontonan politik, bukan pertemuan dua tokoh nasional. Karena simbol-simbol Wapres tidak semua disertakan sama Pak Gibran. Jadi ngompolers sekarang tahu bedanya toh. Ngerti bila peristiwa kemarin ya sekedar gimmick, permainan persepsi politik. Itu pesan dari Om Begawan. Tetap waras dan konsisten membela kebenaran. Hati-hati terjebak permainan politik. Kita ketemu di episode berikutnya. Salam ngompol, salam perjuangan, jangan lupa subscribe.